Pemirsa, 6 lembaga HAM umumkan dibentuknya Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk mencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September di Jakarta dan sejumlah daerah. Tim independen pencari fakta yang dibentuk 6 Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau LNHAM akan mendalami dugaan orang hilang dan aktor kerusuhan dalam rangkaian unjuk rasa pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan institusi tertentu dalam peristiwa ini. LNHAM terdiri atas Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. LNHAM tidak dibentuk atas perintah Presiden, namun lembaga ini akan bekerja secara independen. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak, dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Sehari sebelum 6 lembaga HAM mengumumkan pembentukan LNHAM, Presiden Prabowo setuju membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap unjuk rasa disertai kerusuhan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Pada Kamis 11 September lalu, Lukman Hakim bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Komisi Independen Pencari Fakta, mengingat unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka, dan perusakan fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan orang hilang untuk membantu masyarakat mencari anggota keluarga yang belum ditemukan. Aduan kehilangan bisa dilaporkan secara langsung atau melalui nomor hotline yang beroperasi 24 jam. Posko pengaduan ini berlokasi di Aula Satya Haprabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Posko disiapkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan orang hilang, sekaligus menjadi pusat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Aduan kehilangan anggota keluarga bisa dilaporkan secara langsung ke posko atau melalui nomor hotline yang beroperasi 24 jam. Selain menerima laporan, petugas juga siap memberikan informasi terkait penemuan atau identifikasi korban, serta berkoordinasi dengan rumah sakit dan instansi terkait. Polda Metro Jaya berharap keberadaan dari posko dapat membantu mempercepat proses pencarian dan memberikan kepastian bagi keluarga korban. Informasi lainnya, pemirsa, bayang-bayang Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai masih mengiringi langkah politik Presiden Prabowo Subianto. Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhroh mengingatkan jika hal ini terus berlangsung, legitimasi pemerintahan Prabowo bisa terganggu. Jadi satu sisi tidak ada orang yang happy kalau dirinya nggak dipercaya. Betul. Apalagi RI 1 sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tidak dipercaya rakyatnya. Ini adalah bukan sakit, malah petaka. Malah petaka. Delegitimasi. Tidak legitimate. Wah, itu sangat bahaya itu. Maka Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan, percayalah ke saya. Saya ingin memajukan Indonesia, kan sebetulnya itu. Dan baru sadar demo ini sudah berubah menjadi anarkis, gitu ya. Siapa yang melakukan ini? Nah, sebagai presiden yang sudah malang melintang backgroundnya sebagai tentara, pasti
mencium gitu ya, bau ada mungkin tidak sekedar demonstrasi dan protes, ada imbuhan-imbuhannya yang saya tidak ahli memberikan makna imbuhan-imbuhan tadi itu ya. Kalau menurut saya lah itu yang ingin dikejar oleh Presiden, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo harus mendengarkan suara yang sejatinya dari masyarakat itu. Maka harus mengabulkan, mengakomodasi. Jadi kalau memang orang-orang di kementerian yang disebut sebagai telah melukai hati rakyat, telah menimbulkan satu tadi itu katakan pendapat opini yang jadi negatif dan itu berdampak terhadap kabinet Pak Prabowo ini kan gitu, maka dia mulai menyisir sekarang. Meskipun kalau melihat baru diganti sehari gitu ya, Kementerian Keuangan ini sudah seperti ini gitu ya, apakah sudah tepat? Maka seharusnya Pak Prabowo ini punya kriteria, satu variabel indikator untuk menentukan yang duduk menjadi pembantunya ini, baik itu menteri maupun wakil menteri. Jadi bukan karena bisikan-bisikan dan sebagainya, buat aja indikatornya, variabel indikator, kriteria tadi itu, supaya memenuhi secara utuh persyaratan dan loyalitas kepada Pak Prabowo. Karena memang harus itu syaratnya. Tidak mungkin Pak Prabowo merekrut orang yang justru akan menampar dirinya. Lah kalau salah menampar dirinya kan itu. Betul. Wajahnya Pak Presiden yang kena. Betul. Jadi tidak menerjemahkan visi misi programnya 8 Ascacita ya. Program Ascacita tadi itu menjadi cuman slogan, jargon, kosong gitu kan. Lah ini yang harus diyakinkan. Maka kita ingin mendengar dari Pak Prabowo itu apa kriteria untuk menjadi menteri selain nanti akan diberikan pembekalan di Magelang gitu ya. Nah ini kan belum ada pembekalan. Memang itu pertanyaan saya. Jadi kalau ada reshuffle, apakah yang menggantikan itu juga akan dimagelangkan? Nah kalau enggak apa dampaknya kan gitu. Harusnya sama gitu. Kalau sedikit-sedikit yang di reshuffle memang resikonya lalu tidak dimagelangkan kan gitu, langsung kerja. Pembekalan kapan kan gitu. Berarti kan tidak sama gitu. Nah ini juga harus diperbaiki kalau menurut saya. Kalau sampai tidak dimagelangkan, maka kriteria tadi itu harus rigid, harus serius sekali. Jadi jangan meleset lagi, nanti bongkar pasang kabinet dan itu menunjukkan tidak profesional gitu ya. Nanti situasi Polkamnya kena dampak lagi. Betul. Jadi posisi-posisi strategis yang harus diduduki. Kalau mungkin dulu skala saya selalu rajin gitu ya. Kalau akan ada pergantian kabinet itu, kriteria itu saya sampaikan bahwa untuk posisi strategis dan kunci dan itu akan mengelola duit uang besar, itu sebagusnya tidak untuk partai politik. Jadi kayak Kementerian Keuangan gitu ya, dan kementerian tertentu yang memang inti untuk NKRI itu jangan ke partai dulu gitu kan. Karena apa? Karena komitmennya harus tinggi gitu ya. Dan tidak ada backing kalau ke partai kan sulit gitu ya untuk mereshuffle dan sebagainya, kecuali diganti oleh kader dari partai yang sama. Jadi itu nomor satu itu ya. Jadi mestinya memang ada kriterianya. Yang kedua, Pak Prabowo tidak boleh lagi diopinikan sebagai bonekanya Pak Jokowi. Sebagai orang yang senantiasa dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Tidak boleh lagi.